Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, hari Rabu 25 Oktober 2023 kemarin itu ada pemandangan menarik yang jarang terlihat di dalam waktu-waktu terakhir ini, yaitu pertemuan antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Nah, kontan saja pertemuan ini itu menimbulkan spekulasi bahwa mereka membahas Pilpres. Tapi yang menarik, kedua tokoh ini itu telah tersingkir dari bursa Capres dan Cawapres oleh dinamika politik yang belakangan terjadi. Awalnya Sandiaga Uno itu digadang-gadang akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Sementara Erick Thohir itu hampir dipastikan 99% itu akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi permainan politik atau political game yang mempengaruhi begitu banyak asumsi tersebut itu terjadi seketika. Karena memang di dalam politik itu seringkali terjadi variabel-variabel yang tidak terduga. Tapi bagi political junkies alias pecandu politik, hal ini sebenarnya sudah diduga-duga bahwa Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini kemungkinan besar itu zong. Kenapa? Karena ada gelagat dari tokoh kunci atau partai kunci di masing-masing kubu tersebut sesungguhnya tidak atau kurang menghendaki keduanya menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan capres yang didukung oleh mereka. Kita lihat ya, meskipun di dalam setiap survei di hampir semua lembaga nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini berada di dalam papan atas, setidaknya itu nomor urut 1, 2, dan 3. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi adalah Erick Thohir yang awalnya tidak dan kurang diperhitungkan, itu melesat bahkan di beberapa survei itu menjadi cawapres yang paling disukai dan paling akan dipilih, itu menjadi nomor urut 1. Tapi di sebagian besar lembaga ya, itu biasanya nomor 1 dan nomor 2 itu selalu bertukar tempat antara Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Hanya di 1-2 lembaga survei yang menempatkan Erick Thohir di urutan pertama. Nah, kerja keras Erick Thohir ini memang sepertinya juga direstui, bahkan didorong dan dianjurkan oleh Pak Jokowi sendiri sebagai atasannya Erick Thohir tuh di dalam kabinet periode kedua Jokowi ini. Tetapi yang tidak diduga oleh Erick Thohir, pendukungnya, partai-partai yang mendukung Erick Thohir, itu ya mereka berpikir bahwa Pak Jokowi tidak akan mungkin melakukan dalam tanda petik pemaksaan kehendaknya ya, atau melaksanakan kehendaknya dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres. Jadi sebagian besar orang termasuk kubu Erick Thohir dan mungkin kubu Prabowo, terutama terutama PAN, bahkan kubu sebelahnya yang mendukung Ganjar Pranowo, yakni PDI Perjuangan yang merupakan kandangnya Pak Jokowi dari awal, itu sepertinya tidak menyangka sama sekali atau merasa punya asumsi dan prasangka baik bahwa Jokowi itu tidak akan mungkin mencalonkan Gibran Rakabuming Raka gitu. Tetapi fakta menunjukkan semua orang yang menduga seperti itu kecelek ya, kena prank tuh. Ternyata Jokowi ya dan pamannya Anwar Usman, pamannya Gibran, itu melapangkan jalan untuk Gibran Rakabuming Raka.
Sehingga ketika nama Gibran masuk menjadi cawapres, bukan lagi popularitas dan elektabilitas yang dilihat gitu, tapi kenyamanan ya. Pak Jokowi nyamannya itu bersama dengan Prabowo dan anaknya sendiri itu Gibran Rakabuming Raka ya sebagai cawapresnya. Jadi nothing to do atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerja keras meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Jadi angka-angka popularitas dan elektabilitas ini dikesampingkan sama sekali ketika Pak Jokowi dan Prabowo memutuskan memilih Gibran Rakabuming Raka. Satu-satunya argumentasi bahwa Gibran dipilih oleh Prabowo dan koalisi pendukung dan mengalahkan atau mengesampingkan atau menyingkirkan dan membatalkan Erick Thohir ya cuma satu. Alasan itu adalah karena Gibran anak dari presiden, yaitu Presiden Jokowi. Ada dua hal yang diinginkan oleh para pendukung atau faktor yang amat sangat dipertimbangkan kenapa harus Gibran ya Rakabuming. Pertama, kalau secara rasional ya bahwa masyarakat itu sepertinya masih menghendaki Pak Jokowi ya. Karena approval ratingnya itu di atas 70%. Karena masyarakat approval ratingnya 70% Pak Jokowi dan Pak Jokowi tidak mungkin bisa menjadi cawapres, bahkan menjadi capres sebagaimana kemarin-kemarin ingin ditunda dan menjadi 3 periode. Secara konstitusi itu digagalkan, bisa dicegah, tetapi rasionalisasi kemudian, nah kalau begitu, kalau Jokowinya tidak mungkin, ya sudah anaknya saja, gitu. Karena diharapkan ketika nanti kampanye, ya Prabowo dan Gibran, maka yang dilihat masyarakat itu bukan Prabowo Gibran, tapi sebenarnya Prabowo dan Jokowi, ya karena casingnya adalah Gibran, tapi ia kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Semoga diharapkan oleh mereka yang meyakini hal tersebut, ya itu limpahan suara approval ratingnya Pak Jokowi itu bisa diperoleh. Yang kedua sebenarnya, ya di negara-negara demokrasi yang masih mengalami tantangan seperti ini, maka anak dari seorang presiden dan presiden yang menjabat mencalonkan anaknya itu diharapkan memberikan efek ya. Efek kepada kekuatan logistik, kekuatan pengaruh politik ya kepada masyarakat dan terutama sebenarnya kepada mesin-mesin yang dipegang oleh kepala pemerintahan dan kepala negara yakni presiden tersebut gitu. Karena dianggap bisa menggerakkan pengaruh dan dukungan karena presiden punya begitu banyak tombol tuh ya. Jadi semua aparat negara dan aparat pemerintah itu kendalinya di tangan presiden. Diharapkan mungkin oleh Prabowo dan partai koalisi pendukung diharapkan memiliki pengaruh politik terhadap ya dukungan Prabowo Gibran nih. Nah kembali ke soal Erick Thohir sendiri ya tidak ada punya pilihan yang lain ya selain menerima dengan ikhlas itu pilihannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena kemungkinan besar ya itu hanya dua tokoh inilah yang menentukan siapa menjadi cawapresnya Prabowo gitu. Karena partai yang lain seperti Erlangga dengan Golkarnya ya, kemudian PAN dengan Zulhasnya, apalagi Pak Mas Ahaye yang datang belakangan yang mungkin tidak terlalu dihitung sama sekali sebagai variabel yang menentukan di koalisi Indonesia Maju ini. Jadi hanya dua tokoh itulah Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menjadi tokoh kunci dari pilihan terhadap Gibran ini. Nah Pak Erick Thohir pasti tidak menyangka sekali bahwa presidennya itu akan senekat itu gitu. Jadi elektabilitas dan popularitas yang ia perjuangkan
selama ini itu ya dikesampingkan gitu, tidak dilihat sama sekali gitu. Bahkan bila perlu, ya itu tadi yang paling problematik dan kontroversial itu ayat konstitusinya itu juga dirubah tuh, ya kan? Karena ada pamannya Pak Anwar Usman, pamannya Gibran itu ada di sana. Orang melihatnya seperti itu saja gitu. Jadi ini pelajaran berharga buat Pak Erick Thohir, ya kan? Karena last minute semua yang rasional tadi itu, yang rasional itu maksudnya kerja keras dia, popularitas dia, elektabilitas dia. Ternyata di dalam politik itu, terutama dalam dinamika pilpres sekarang, itu menjadi omong kosong semua gitu, ya. Dan pasti Pak Erick Thohir tidak hanya sudah mengeluarkan tenaga dan keringat, tapi juga ya mungkin logistik untuk segala sesuatunya, sehingga popularitas dan elektabilitasnya naik itu juga sudah keluar banyak tuh gitu. Nah, dan siapa yang memberikan PHP dan membuat Pak Erick semangat ini? Ya pasti Pak Jokowi gitu. Ya kan, Pak Jokowi lah yang menjadi tokoh di belakang layar yang menyemangati dan menyarankan, mungkin juga menganjurkan Pak Erick bekerja keras seperti ini. Padahal di sakunya Pak Jokowi itu ternyata udah ada nama anaknya gitu. Ya itulah politik gitu. Nah kemudian Sandiaga Uno juga, ya kalau Nur Islam Channel membacanya, persiapan Sandiaga Uno untuk di PHP-in itu ya, diberikan harapan-harapan palsu itu bermula ketika Sandiaga Uno tuh jadi Menteri Pariwisata tuh, ya kan. Dugaan saya sendiri ya menjadi menteri itu langsung ke Pak Jokowi, tidak melalui jalurnya Pak Prabowo Subianto ketika itu. Baru setelah diputuskan baru diinfokan ke Pak Prabowo, kira-kira begitu. Nah jadi sebenarnya Pak Jokowi itu menyiapkan 3 kartu di atas meja, tapi kartu Gibran itu disimpannya di dalam kantong. Siapa 3 kartu yang paling dia pegang udah dibuka di atas meja itu? Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Kenapa 3 figur ini yang dipilih? 3 figur inilah yang di ruang publik, yang figurnya itu mirip dengan kekuatan dari Anies Rashid Baswedan. Muda, pinter, ya kan, ganteng, menyenangkan, ya kan, ramah, dan merupakan generasi baru di dalam dunia politik kita. Jadi sebenarnya 3 figur ini dipersiapkan Pak Jokowi untuk menandingi, ya, kalau ya bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitasnya Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Nah skenario ini sudah matang, tapi dia masih menyimpan skenario yang sesungguhnya itu, yaitu Gibran Rakabuming Raka gitu, ketika waktunya tepat. Makanya Ridwan Kamil itu didorong ke Golkar, Erick Thohir didorong untuk membangun komunikasi yang intensif dengan PAN, dan Sandiaga Uno itu, ya kan, didorong untuk keluar dari Gerindra dan kemudian menjadi kadernya P3 dengan harapan supaya Bu Megawati itu mengambil Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Nah cawapres Pak Ganjar kan yang dipilih bukan Sandiaga Uno tapi Mahfud MD gitu. Karena Bu Mega kemungkinan besar membaca ini. Dia tidak mau semua figur cawapresnya itu atau figur cawapres yang dipilih Mbak Mega untuk mendampingi Ganjar itu adalah Jokowismen. Ia hanya ingin bahwa cawapres yang dipilih oleh Ganjar dan PDIP Perjuangan itu tuannya hanya Bu Mega saja, atau mentornya itu hanya Bu Mega saja, tanpa harus digerejoki dengan kekuatan Pak Jokowi. Nanti kalau Pak Sandi Uno itu nanti bingung lagi, mau ikut apa kata Bu Megawati, apa mau ikut apa kata Pak Jokowi gitu. Nah,
Bu Megawati dengan jitu membaca skenario itu sehingga ia keluar dari skenario yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Terlebih lagi, ia memerlukan suara kalangan Nahdliyin atau kalangan Islam yang diwakili figurnya oleh Mahfud MD itu, termasuk juga suara dari Jawa Timur gitu. Nah, bacaan Bu Megawati inilah yang kemudian membatalkan Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Ganjar. Jadi Sandiaga Uno maupun Erick Thohir ini akhirnya kan tidak terpilih. Kalau Sandiaga Uno masih mending, dia punya pengalaman sebagai cawapres tuh, gitu. Tetapi harapan besar untuk menjadi cawapresnya Ganjar itu besar sekali. Ya, dengan harapan karena hanya ada 2 partai di parlemen di koalisi Ganjar ini, maka di bayangannya P3 dan di bayangannya Sandiaga Uno terutama, maka Bu Mega akan memilih wakil dari kalangan Islam yaitu P3, dan itu adalah Sandiaga Uno. Karena popularitas dan elektabilitasnya memang tinggi sekali. Tetapi Bu Megawati berpikirnya out of the box. Dia tidak melihat popularitas dan elektabilitas dari berbagai lembaga survei itu sebagai rujukan utama. Dia juga menggunakan insting politiknya. Ya, jadi nama Sandiaga Uno sebesar apapun, sekuat apapun, setinggi apapun popularitas dan elektabilitasnya, ia kesampingkan karena berbagai faktor. Karena ia tidak mau, ya, nanti Sandiaga Uno itu dipengaruhi oleh Pak Jokowi, tapi juga ia melihat bahwa Sandiaga Uno tidak punya basis yang kuat di Jawa Timur dan di kalangan Nahdliyin, sementara agendanya Bu Megawati itu menyandingkan sosok Ganjar itu dengan sosok dari Nahdliyin gitu. Nah, hitungannya kira-kira variabel-variabel itulah yang kemungkinan besar menjadi pertimbangan baik Pak Jokowi dan Prabowo ketika memilih Gibran maupun Bu Megawati. Sepertinya the only determinant factor di koalisi Ganjar itu ya Bu Megawati. Kalau di kubunya Pak Prabowo itu ya pasti Prabowo dan Jokowi. Yang lain itu variabel pelengkap dan tambahan lah sebagai bahan pertimbangan. Tetapi kalau di kubunya Ganjar itu the only person who make decision who make decision itu ya Pak Bu Megawati. Demikian kawan baik, saya kira Pak Sandi dan Erick Thohir legowo dan punya agenda politik sendiri. Jadi keduanya saya sarankan jangan menukar agenda keduanya dengan agenda orang lain. Kalau ini kan tertukarnya, dia punya agenda, Erick Thohir punya agenda, ternyata ditukar dengan Gibran oleh Pak Jokowi dan Prabowo. Sandiaga Uno punya agenda menjadi cawapres, tapi kemudian ditukar dengan Mahfud oleh karena agendanya Bu Megawati. Demikian kawan baik, terima kasih.